Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan di video kali ini kita bakal unboxing dan juga hands on. Akhirnya ini pre-ordernya sampai juga, yaitu si Oppo Find X9 Ultra. Karena gue PO, jadi gue dapat travel kitnya juga dan juga si HP-nya sendiri. Boxnya ini kita kebagian box yang gede ya, kan di beberapa negara dapat box yang biasa aja tuh, yang kayak kecil kayak gini, misalnya yang cuma persegi panjang, kita dapat yang gede, so that's nice. Dan gue dapat travel kit juga, nanti kita bisa cek. Gue bakal taruh timecode tadi di awal udah ada, dan kita bahas dulu untuk harganya berapa sebelum kita buka si HP-nya. Harga sendiri ini gua jadinya belinya tuh yang varian 1 TB ya, Umbral Tundra, dan ini gua tuh beli di harga 29 juta. Itu karena ada diskon 2 juta sama dikurangin DP juga, totalnya 29 juta lah. Ya 30 juta pas bisa dibilang lah ya kalau mau ditotalin. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gua bakal taruh linknya di deskripsi. Ini pretty much HP mahal Oppo ya, HP termahal Oppo yang pernah rilis di Indonesia, dan HP termahal yang pernah gue beli juga sih sama gue nge-YouTube. Kita lihat apakah ini bisa jadi HP utama gue. Tapi seperti biasa, kita bahas dulu untuk si speknya. Spek dari kalau misalnya kalian mau lihat, dia ada di sini, dia pakai top of the line semua ya. 8 Elite Gen 5, layarnya gede, udah LTPO, 2K screen, IP6869, stereo speaker, Bluetooth 6.0, ultrasonic fingerprint, 100 watt charging, 50 wireless, dan juga baterainya lebih besar dari Vivo X300 Ultra di 7050 mAh baterai. Itu yang bikin gue menarik juga, dan yang bikin gue suka juga karena ini pakai Color OS, biasanya optimisasi baterainya lebih better daripada Origin OS. So, sekarang kita buka dulu aja untuk si yang HP-nya, habis itu kita buka travel kit-nya ya. Jadi, box-nya seperti ini, kalau misalnya kalian mau lihat. Nice. Kita langsung cut aja ya, di sini ada seal ya. Kita bukanya gimana ya? Buka gini aja dulu. Nah, seperti itu deh. Kita buka plastik sleeve-nya. Seperti biasa, kalian kalau misal bilang di komen, "Bang, unboxing-nya jangan di-skip." There you go, gue nggak skip ya, kalian bisa lihat. Bisa experience juga gimana unboxing experience-nya. So, buka plastik sleeve-nya. Dan, kerasa premium banget sih jujur ya box-nya. Dan, di belakang ada apa ini? Ini kayak ada plastik apa ini, penutup. Kayaknya cuma ini doang sih. Your next camera. Jadi harusnya kayak gini ya. Harusnya kayak gini nih presentasinya. Damn, that looks cool. Bener-bener over banget packingnya, tapi keren. Make your moment Oppo Hasselblad. Kita kepinggirin dulu aja ya. Kita mau lihat ada kelengkapan apa lagi di sini. Yang pastinya kalian dikasih casing ya. Kita lihat casingnya seperti apa. Casingnya ngikutin warna, dia casingnya warna hitam. Kita lihat aja. Atau bukan hitam sih ini. Casingnya tuh dia ngikutin si bezelnya ya, kan Umbral Tundra tuh si bezel tuh kayak gunmetal gitu ya. Ini casingnya kayak gunmetal, dan dia nge-mimik si garis-garisnya juga dan leather-leathernya juga. Lumayan unik ya casingnya, niat dibuatnya. Jadi kalian kalau pakai casing yang kayak gini pun masih tahu kalau ini tuh warnanya warna yang Umbral Tundra atau apalah itu namanya, warna hitamnya ya, spesial colornya. Gue paling suka sih hitamnya, keren banget. Tapi ya segitu aja untuk di kanan. Dan di sini kan dikasih SIM ejector khas Oppo dan dikasih SuperVOOC 100 watt. Masih pakai USB Type A to Type C ya, nih bisa kita kabel di sini. Dan cuma segitu aja, kita langsung aja cek untuk si HP-nya sendiri. Ngeluarinnya agak ketat, tapi ya seperti ini. Damn. Gue inget Vivo X300 Ultra tuh kamera BAM-nya gede banget ya. Kalau nggak salah ini nggak segede X300 Ultra deh kamera BAM-nya. Kita langsung buka aja nih. Look at the design. Sebelumnya kita cabut dulu si stiker emailnya biar nggak ganggu desainnya. Kita tempel di sini aja, dan gue masukin dulu, kita lihat si HP-nya ya. Dan seperti ini HP-nya, tapi sebelum kita cek untuk HP-nya, kita lihat dulu apa isi si travel kit-nya ya. Kita langsung aja kepinggirin dulu aja box-nya, taruh sini. Looks fucking amazing. Kita langsung aja lihat kelengkapan yang ada di box gede ini, travel kit. Kita langsung unboxing. Seal-nya cuma 2 di depan, sobek aja, atau cutter aja. Cut di sheet, bisa disobek sebenarnya, bisa digitu, tapi kita cutter aja. Nah, yang gue suka sama Oppo, mereka berdua boxnya slidingnya tuh pas banget, yang gitu gue sama Apple zaman dulu. Soalnya Apple zaman sekarang dia nggak terlalu mikirin sliding si boxnya gitu, kayak kasat banget sekarang. So, seperti ini travel kitnya. Sedikit yang gue agak kurang suka dengan travel kitnya, walaupun ini gratis ya, it's fine. Dia dikasihnya tuh untuk si ini ya, casing MagSafe-nya warnanya warna oranye, jadi nggak matching ya. Kata Oppo bisa jadi kedepannya ada yang MagSafe versi yang warna hitam biar bisa nyatu, tapi ya yang gratisannya kita dikasih warna oranye kayak gini. Ini tuh MagSafe ya, jadi fungsinya karena kalian kalau bisa pakai ini, pakai si monopod atau selfie stick-nya nih ya, bukan monopod, sorry, selfie stick. Nah, selfie stick ini tuh dia ini MagSafe kan, jadi dia pasti bakal nempel kayak gini tuh. Jadi ya, dia selfie stick-nya bukan tipe kayak tripod, dia langsung ditempel dan harus pakai casing ini. Bisa nggak sih kayak gini?
Oke, nggak bisa. Jadi harus pakai casing untuk si itu. Jadi harus di combo semua dan kalian dapat 3 ya. Kalian dapat si selfie stick, dapat si casingnya yang ada MagSafe, dan juga ini yang lumayan unik. Ini tuh dia, kalau gue bisa ngambil ya, there you go, flash, dedicated flash. Kalau misalnya kalian suka foto-foto ya, ini dedicated flash gini loh. Ada charger USB Type-C. Jadi ya, buat kalian yang suka foto malam hari atau suka selfie-selfian, itu bagus. Dan gue mau balik bentar ke sini, dia itu udah ada ini nih, dedicated power button, dedicated zoom slider, dan ada dedicated capture buttonnya di sini nih, shutternya ada juga. Jadi udah komplit dan gue bisa bilang kualitasnya untuk yang gratisan lumayan bagus ya. Seperti itu aja untuk travel kitnya. Kita langsung aja fokusin ke si Oppo-nya sendiri. Gue penasaran banget itu desainnya, keren banget sih jujur. Kayaknya dari sebuah HP yang pernah gue review ya, ini desainnya yang paling kelihatan elegan banget. Karena memang dia tuh desainnya nge-mimik, kalau nggak salah namanya tuh Hasselblad X2DC. Correct me if I'm wrong. Dia nge-mimik itu dan jujur, ini salah satu HP yang gue nggak pengen pakai casing because it looks good ya. Kombinasi dari si kameranya yang bulat tapi sebenarnya dia tuh nggak bulat ya, kayak oktagon gitu. Kayak ada sudut-sudutnya. Terus kalau misalnya kita ke samping ada si rotasi kuningnya gini ya, sama kayak di X300 Ultra. Logo Hasselbladnya Oppo bisa gini, dia kayak kamera handle gini, leather back walaupun dia palsu, dan sampingnya gunmetal. Keren banget lah, ada orange-oranye juga di sini kayak Apple ya, kayak dedicated button buat si kamera. Di sini ada action. Overall, ini HP utilitarian banget karena buttonnya komplit sekali. Keren sih. Kita bahas aja ini si kamera insane-nya ya. Jadi kameranya dia sekarang ini kamera belakang pakai setup 5 kamera ya. Dia udah pakai 2 nano lens coating, jadi harusnya less flare sama lebih durable. Main kamera di 200 megapiksel, optical stabilization ada. Kamera kedua itu 200 megapiksel juga, telefoto 3 kali ya, periskop. Dan kamera ketiga ini ada dedicated 50 megapiksel, 10 times periskop. Mantap, itu yang bikin bagus banget HP ini ya. Dan juga 50 megapiksel ultra wide. Terus dia juga ada sih kayak kamera khusus untuk ngelihat warna biar bener ya, gue lupa lagi namanya, tapi ada monokrom atau chroma something kamera gitu. Dan kamera depan dia di 50 megapiksel juga, bisa nge-record di 4K 60 kamera depan, kamera belakang bisa sampai 8K 30, dan itu bisa 10-bit lock di 8K 30. Mantap ya, cuma kalau nggak salah sayangnya tuh kalau di lock dia nggak bisa ganti lensa, nggak kayak di Vivo X300 Ultra, itu aja sih. Cuma kalau gue pakai HP ini sebagai app utama sih kayaknya hampir jarang banget pakai lock ya. Overall, damn. Sorry ya kalau gue ngeliatin desain terus, karena ini desainnya keren loh di tangan. Dan yang gue suka juga, kalau di Vivo X300 Ultra, right off the bat kerasa banget si bagian belakang itu, karena dia kamera bump-nya way thicker ya, lebih gede gitu. Kerasa banget kayak top heavy. Kalau ini balance ya, gue lihat YouTuber cupu nge-review ini dan dia bisa diberdiriin gitu loh. Karena dia weight-nya balance, jadi bagus gitu. Gue jadi pengen beli teleconverter juga. Overall desain kamera sih gue suka ya. Gue malah lebih suka ini desain kamera daripada si X300 Ultra. Damn, keren banget. Ke bawah di sini ada speaker. Dia juga bilang katanya ini ultra level speaker, symmetrical wide speaker. Semoga bagus speaker ya. Kalau bisa at least sekelas sama X300 Ultra, gue udah satisfied lah. Type-C, yang pasti udah 3.0 atau 3.2, sorry. Ada SIM slot, dan kalau misalnya kita mau lihat SIM-nya sendiri, kita lihat tojos aja. Nah, SIM-nya bisa kita lihat dia ini dual SIM ya, cuma memang nggak ada support microSD, wajar lah. Dan udah ada pre-applied screen protector, kalian bisa ganti juga kalau misalnya malah sama plastik, bisa pakai hydrogel dan kawan-kawan. Cuma kalau gue lihat di Talkpad sih kayaknya untuk kaca belum ada ya. Ada dedicated button nih, kalian bisa customize kayak action buttonnya iPhone, dan di sini juga sama kayak iPhone. Well, ya dia niru iPhone tapi nirunya bagus-bagus at least ya. Oke, cuma segitu aja untuk eksteriornya. Menurut gue sih this one looks amazing, feels amazing on the hand, kerasa banget premiumnya dibanding sama kayak X300 Ultra menurut gue sih. Walaupun ini mungkin gara-gara dia desainnya lebih niat ya, I don't know. Tapi ya, sorry gue kelamaan udah 9-11 menit nih. Kita langsung aja moving on ke si first impression-nya. Kita lihat hands-on-nya, kita lihat seperti apa foto-fotonya dan kawan-kawan. I'll be back soon guys. Oke guys, udah gua setup si Oppo Find X9 Ultra-nya. Seperti biasa kita tes untuk si ultrasonic fingerprint-nya, posisinya bagus dan kecepatannya. Kalau dia pakai pre-applied screen protector atau plastik, jadi kenceng banget ya. Kalau misalnya kalian pakai kayak kaca yang pasti bakal lebih lambat dan harus di-register ulang. Tapi ini bisa kita lihat pretty much on top ya, ini cepet banget. Dan kalau misalnya kita mau lihat software, nah ini kita software itu sudah ada di yang paling baru, yang pastinya di ColorOS 16, Android 16, dan udah di security patch bulan Mei. Jadi udah paling baru banget. Dan di security patch itu ada beberapa update juga. Lumayan berat di 2 GB dia nge-fix foto sama video stability.
mudah-mudahan dia nggak fix masalah jitter juga ya next, karena kalau nggak salah setahu gue kalau misal di 10 times tuh videonya masih ada sedikit jitter. Tapi bisa kita lihat, gue beli yang varian 1 TB karena kagok banget ya di Indonesia tuh yang 512 itu RAM-nya cuma 16 GB, jadi gue beli yang 1 TB sekalian. Terus kalau misalnya kita mau lihat untuk si bezel, ini bezelnya juga cenderung tipis. So, untuk masalah software-nya dulu gimana? Jadi untuk software sih gue bisa bilang ini bagus ya software-nya. ColorOS menurut gue masih salah satu software yang bagus banget. Menurut gue setara lah sama One UI untuk masalah smoothness dan snappiness-nya. Ini mantep banget, enak banget ya. Dan ada beberapa hal yang pas gue pakai HP ini gue transfer semua data dari S25 Ultra ke sini ya, jadi pretty much mirip. Pas gue transfer memang dia tuh kan pas masuk home dia download ke 110 aplikasi, terus kayak banyak lah gitu, download 110 aplikasi, terus dia tuh nge-backup foto juga ke Google Foto. Jadi memang pas itu dia HP-nya anget ke arah panas, tapi nggak sampai panas unbearable, cuma anget-anget aja. Cuma gue ngerasa ada performance turun. Jadi pas lagi panas banget itu lagi worst case scenario pretty much ya. Dia tuh UI-nya kerasa sedikit sluggish, sedikit lagi refresh rate kadang suka turun, walaupun gue udah set di high refresh rate-nya ya di display setting nih. Gue udah set di high. Tapi tetap dia kadang suka turun ke 90 atau ke 60 Hz gue rasa. Dan yang gue rasa tuh kalau misal lagi panas banget gitu, dia sensitivitas touch-nya gak sebagus yang gue rasa. Gak tuh cuma placebo, gak tau apa, tapi kalau misalnya kita lagi kayak dragging app kayak gini ya, kalau misal lagi panas banget tuh harus neken banget. Kalau agak kurang neken dia karena suka hilang touch-nya. Again, gue nggak tahu itu apa placebo atau nggak, tapi gue ngerasa seperti itu. Tapi saat itu setelah udah dingin, udah normal pemakaian biasa, karena hal kayak gitu hanya first time setup ya. Setelah itu sih bisa kita lihat ini software-nya ColorOS memang masih salah satu yang paling smooth, lebih smooth dari One UI menurut gue sih ini. Kayak damn, terutama multitasking ya, ini kerasa jauh lebih konsisten dan lebih smooth daripada One UI. Dari animasi buka juga kerasa lebih smooth. Kalau One UI langsung kayak teleport gitu, ini lebih oke. Dan untuk software sendiri, pas pertama gue setup ada beberapa hal yang gue ganti. Pertama yang gue ganti langsung right off the bat, ini dari si control center-nya atau notification bar-nya, gue disatuin. Gue nggak suka ya ala-ala iPhone gitu yang digabungin. Sekarang kan semua OS, even One UI udah kayak gitu. Jadi sama gue udah digabungin, dan caranya gampang, tinggal customize quick setting aja, dan kalian ganti dari speed ke klasik. Itu. Terus, yang kedua yang gue atur yaitu dari si home screen-nya. Bisa kita lihat di home screen gue tuh kelihatan bersih ya, kelihatan clean banget. Karena gue hapus tulisan-tulisan nama-nama jadi kayak Gmail, Google Play Store itu gue ilangin namanya biar kelihatan lebih clean aja. Caranya gimana? Gampang banget, tinggal press and hold kita ke home screen-nya. Terus kita tinggal ke layout. Nah, kita tinggal nyalain aja si hide icon names-nya. Seperti itu, gampang banget. Dan yang ketiga yang gue sangat penting banget juga, yaitu dari swipe down. Bisa kita lihat swipe down-nya sekarang udah favorit gue langsung ke notification yang sering gue pakai. Defaultnya dia itu ke global search ya, kayak ala-ala iPhone lah ya. Gue sih dimatiin, gue kurang suka. Dan gimana caranya kira-kira? Tinggal ke setting aja, dan kalian tinggal cari aja di sini, ketik swipe down to be honest ya tuh. Swipe down on home screen langsung muncul paling atas, dikasih tahu, dan gue ganti ke global search. Kalian ganti ke notification dan quick settings. Ada dua setting lainnya tapi gue mendingan di situ. Terus yang keempat yang gue ganti yaitu dari si layarnya. Kalau bisa kita lihat ke display lagi, balik ke setting, terus kita ke display. Gue ganti untuk displaynya sendiri ke 2K. Jadi bisa kita lihat display resolution gue ke high, pretty much ini 2K. Dan untuk screen refresh rate gue gak auto select, tapi gue refresh ya tuh di high biar gue bisa pilih aplikasi yang gue pengen high refresh rate. Tapi defaultnya bisa kita lihat ya, rata-rata dia high refresh rate ternyata. Even Google Maps pun ya, ini gue agak sedikit shock. Biasa kan even di HP Android kayak Samsung gitu, Google Maps biasanya dia di cap di 60, tapi defaultnya kalau di Oppo Find X9 Ultra mungkin dia pede banget atau something. Defaultnya tuh Maps di 90 Hz. Jadi ya, kalau misalnya kita kayak buka Maps nih, ya ini 90 Hz ya kerasanya. Jadi ya kalian bisa set yang pasti di sini. Lebih detail yang gue lebih suka. Dan yang selanjutnya gue nyalain yaitu vibrate on back navigation. Jadi kalau bisa kita pencet back, itu tuh defaultnya nggak ada vibration ya, nggak ada haptic. Ini gue nyalain biar kerasa lebih enak aja, lebih tactile gitu. Itu yang gue pasti bakal selalu nyalain di semua HP karena dia defaultnya mati. Overall, first impresi itu aja sih yang gue nyalain. Sisanya masih relatif default. Gue suka ya, banyak yang nggak suka di kiri Google News. Kalau gue suka sih, gue suka lihat kayak news walaupun nyebelin banget ya. Bisa kelihatan saham lagi gila, baca lagi hancur banget. Oh my god. Untung ketahan sama saham Amerika, dude. Saham gue. Wow. Oke. Balik lagi. Speaking of display, displaynya gue suka ya. Gue displaynya udah di setting juga pas first time setup di colornya tuh gue setting di Vivid ya. Kalau misal kita kesini nih, video color boost atau di mana? Gue lupa lagi.
screen color mode ya, gue settingnya tuh di vivid, jadi udah diganti juga. Dan displaynya kelihatannya sih bagus, bezelnya tipis, warnanya ngitung gue sama Samsung, dan ini displaynya 10 bit ya, bukan 10 bit 10 bitan kayak DS26 Ultra, ini true 10 bit, jadi ya harusnya color range-nya lebih oke lah, bisa dibilang seperti itu. Gimana untuk haptic? Haptic menurut gue ini bagus, powerful, enak kalau bisa dipakai buat ngetik, dia feelingnya oke, bulat, refine, ya nggak beda jauh lah sama Google, Apple, Samsung gitu, mantap pokoknya. Dan implementasinya juga bagus ya, seperti tadi kita bilang di back button ada haptic, dan kalau misalnya kita kontrol volume nih, kayak naik turun gini ada sedikit slide haptic, mantap juga ya. Kalau misalnya kita lock, dia ada gregek gitu, kayak di Google Pixel, buka juga ada. Dan kita pencet si action button, juga dia ada. Gue action buttonnya ini settingnya tuh di ring switch ya, kalian bisa setting sendiri sebenarnya. Kalau misalnya kita ke setting, kita ke snap key namanya, bukan action button, beda ya, beda dikit sama iPhone. Kalian bisa setting di sini dan bisa kita lihat sama persis. Untuk si kamera dedicated button ini kalian bisa double tap buat nge-launch kamera, bisa kita lihat. Dan bisa diatur juga untuk zoom. Ya. Nah, kalau misalnya kita pencet di foto, misalnya kita mau foto, bisa juga pakai itu. Hapticnya lumayan oke, hapticnya lumayan bagus kalau misal foto gitu, jadi ya bisa kepake atau enggak, mungkin gue bakal pakai hanya untuk quick launch kamera aja sih menurut gue. Desainnya sih keren, tetap keren ya. Oke, seperti itu. Dan sebelum kita masuk ke kamera kualitinya, kita lihat untuk si speakernya sendiri. Kelemahan besar dari BBK Group, Divine X9 Pro, X300 Pro gitu ya, speakernya jelek, tapi di X300 Ultra itu speakernya bagus. Gimana kalau di sini? Tadi gue udah tes-tes dikit, gue bisa bilang speakernya ini lebih bagus dari X300 Ultra. Dia lebih ke balance ya, bassnya nggak se-powerful X300 Ultra, tapi gue lebih suka di sini karena suaranya lebih kerasa clear dan lebih kerasa wide soundstage-nya. Itu yang gue rasa. Kalau misalnya kita coba denger ini nih, jangan harap si Oke Mudin akan membaik tahun ini. Q2 ini masih diproyeksikan naik lagi sampai 63%. NAND flash yang dipakai SSD akan naik sampai 7. yaitu di volume sekitar 70%, cukup keras dan suaranya juga kalem ya, nggak ngelekit, nggak apa, enak di kuping didengar dan cukup wide suaranya, jadi bagus. Ini juga pakai settingan smart audio yang gampang aja. So, seperti itu untuk si speaker quality-nya cukup oke. Kita langsung aja tutup dengan kamera quality. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau lihat gaming testnya, gue bakal tes nanti di hari biasa untuk Wuthering Wave, NTE, dan Arc Nice. So, kita bahas untuk main kameranya. Main kamera sih, gue biasanya ini dimatiin untuk masalah kayak ngezoomnya, karena kalau misalnya kita ngedeket dia makro mode-nya nyala ya. Gue sih suka dimatiin karena gak terlalu suka pakai kayak gitu. Kita coba aja foto biasa ini pakai main kamera, dan ini pakai filternya yang normal aja ya. Kita bukan pakai yang vibrant gitu, ini filternya normal. Ini main kameranya seperti ini. Cuma memang main kameranya dia harus agak jauh, nggak bisa terlalu deket. Kalau terlalu deket dia nggak ada fokus, tapi harus agak jauh dikit ya. Nah segini, 1, 2, 3. Tapi kalian bisa crop juga kok. Dan kalau misalnya kita mau coba pakai si 200 megapiksel 3x periscope-nya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai telephoto zoom-nya, kita buka pintu si Hachiroku dari belakang. Seperti ini nih. Kita foto ya. Harus agak jauh, tapi memang karena dia 10 times itu sebenarnya untuk yang jauh banget. Jadi nggak bisa deket-deket amat ya sayangnya untuk 10 times-nya. Seperti ini. Bisa kita lihat harus agak jauh. Kalau misalnya kalian ingin macro zoom, bisa pakai ultra wide atau bisa pakai lensa periskop yang 200 megapikselnya biar deket seperti ini. 6 kali itu ya guys. Dan untuk selfie, cukup oke, cukup natural. Dan untuk video record ini bisa 8K 30 fps atau 4K 120. Kita tes di 4K 120 aja, atau sorry 4K 60. Ini gue dimatiin HDR Dolby Vision-nya. 1, 2, 3. Ini by the way gue tes pakai 1 kali dulu ya, seperti ini. Ini dia video recording pakai Oppo Find X9 Ultra di 23mm ya, yang gue suka. Jadi gue sih lebih suka wide gini daripada ngezoom kayak di Vivo. Dan kalau misalnya kita mau turun dikit, nah ini karena di focus distance-nya agak jauh, kita bisa tinggal di 2 kali biar lebih ngezoom juga. Seperti ini. 4K 60. Lumayan smooth. Dan kalau misalnya kita mau lihat lebih dekat lagi, bisa ke 3 kali nih. Dia masih ada fokus juga. 6 kali juga masih bagus, bisa kita lihat tuh. Keren ya. Dan kalau misalnya kita mau lihat noise-nya, 4K 60 pakai main kamera, noise-nya not bad. Kita ganti ke ultra wide juga not bad ya, asalkan gak gelap-gelap banget. Balik lagi, lumayan smooth lah. Dan fokusnya dia cepat dan kerasa natural, gebek gitu, kerasa kayak kamera fokus gitu. 3 kali times zoom-nya pakai 200 megapiksel ini. Dan untuk 10 kali seperti ini, dia paling gelap memang 10 kali ya. Mungkin hanya bisa dimanfaatkan kalau lagi kondisi cahayanya cukup. Tapi lensa 200 megapiksel periskopnya cukup terang kok. Kita balik aja langsung ke si S25 Ultra.
Jadi seperti itu video quality-nya, kalian bisa denger juga gimana untuk si kualitas mikrofonnya ya, bagus atau enggak. Dan first impression sih cuma segitu aja, again kita udah kelamaan nih, hampir 20 menit. First impression gue pakai HP ini pertama yang gue suka banget itu dari desainnya. Dia tuh kayak pas ya, HP-nya tuh tebal tapi nggak tebal banget, padahal baterainya gede. Kamera BAM-nya juga nggak gede banget sampai kerasa aneh kayak di X3 Ultra, dan kerasa top heavy, dia masih enak gitu. Dan masih bisa jadi penyangga juga, masih oke. Gue suka banget sama body belakang yang terbody leather, kelihatan keren banget. Desain sih mantep, kamera oke, dan sekarang juga untuk masalah speaker dia udah di fix ya. Ini resepnya udah masuk semua untuk pengganti S25 Ultra gue. Apakah gue bakal ganti? Stay tune aja minggu depan untuk reviewnya ya. Sekarang cuma segini videonya. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk review dan untuk hari biasanya untuk gaming testnya. Thank you and goodbye.